Halo teman, jumpa lagi bersama saya di channel Medok Banget. Selama 4 hari saya mencoba Realme ini, saya menemukan 9 kelebihan dan 6 kekurangannya. Langsung aja kita bahas dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah dari modelnya ya. Menurut saya ini modelnya lebih bagus dibanding yang merek Huawei Honor Band itu. Kemudian kalau dilihat dari tampilannya ini, dia memang bodinya melengkung ya, kacanya melengkung, jadi lebih menyatu di pergelangan tangan. Kemudian ada garis tegas pemisah antara strapnya dengan smart bandnya sendiri. Untuk beratnya juga terasa ringan, cuma 20 gram ya. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harganya murah, cuma 399.000 dibandingkan dengan Mi Band. Tentu saja Realme Band ini lebih murah ya. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah tidak perlu bawa charger karena sudah built-in di bodi layarnya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas, tinggal lihat ini ada keterangannya USB di sini ya. Di sini ada tulisannya USB, tinggal ditarik aja. Jadi ditarik begini. Nah, ini ngecasnya begini. Nanti dicolokkan aja di USB ya, bisa di power bank atau langsung di laptop. Ini cara ngecasnya langsung begini, jadi teman-teman tidak perlu membawa charger. Ini kelebihan yang ketiga dari Realme Band. Yang keempat, setelah saya coba pakai saat mandi ya, ini Realme Band memang benar-benar tahan air. Jadi posisinya kan waktu itu sedang saya pakai terpasang begini, tapi ternyata airnya itu masuk hingga ke sini. Tapi nggak ada masalah, tetap berfungsi sebagaimana mestinya, nggak rusak, nggak konslet. Jadi kelebihan yang keempat itu. Kemudian kelebihan yang kelima adalah tombol cuaca atau weather ya. Ini bisa menampilkan langsung cuaca dalam 3 hari, yaitu hari ini, besok, dan lusa. Cara ngeliatnya gampang, ditekan aja, ditahan. Ini hari besok, tanggal 14 Juni, ini lusa. Jadi ada 3 hari ya, hari ini, tekan, tahan, ini besok, dan ini lusa. Untuk kelebihan yang ke-6 sendiri, ada reminder berupa getaran ya, yang mengingatkan saya untuk mulai bergerak. Jadi ini membuat saya bisa menjadi lebih sehat, karena dia mengingatkan kapan saya harus bergerak. Kemudian kelebihan yang ke-7, ada water reminder ya, untuk mengingatkan minum secara berkala, bisa diatur. Tapi saya belum mencoba, karena memang saya pada dasarnya cukup senang minum. Kalau teman-teman mau coba, bisa langsung ke aplikasinya di Realme Link ya. Cara settingnya, nanti masuk ke setting ini, pengaturan. Setelah tersambung Realme-nya ya, kemudian cari di sini ada water reminder, mana? Nah ini, water reminder. Nanti teman-teman bisa hidupkan water remindernya. Kemudian kelebihan yang 8 adalah ada pengaturan bahasa Indonesia langsung lewat aplikasi. Ini sudah saya rubah ke bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman kalau mau ngerubah, langsung lewat aplikasi Realme Band, masuk ke pengaturan bahasa, language ya. Pilih aja bahasa Indonesia, dan otomatis akan langsung berubah. Kemudian kelebihan yang ke-9 adalah tampilan layarnya ini bisa diputar ya, bisa begini. Caranya teman-teman pakai Realme ini, masuk ke pengaturan, kemudian cari screen rotation ya, tinggal diklik begini. Nah, dia akan otomatis berubah tampilannya. Tampilannya jadi mendatar begini ya. Ini keren banget kalau teman-teman suka pakai jam model begini atau begini saat bersepeda misalnya ya. Ini enak, jadi lebih terlihat ketimbang yang mode normal ya. Oke, itu untuk 9 kelebihannya. Untuk daya tahan baterainya sendiri ini sudah saya coba ya. Jadi awal barang ini datang kan hari Selasa tanggal 9 Juni. Itu malamnya sekitar jam 10 saya cas hingga full
Kemudian saya malamnya pakai ini, saya tes, saya pakai buat tidur ya. Saya pengen lihat dia mengecek irama jantung saya atau tidak waktu tidur. Rabunya, kemudian siang saya update ke firmware terbaru yaitu 8.0. Kebetulan memang lagi ada updatean, jadi saya update. Saya pengen tahu setelah diupdate, ternyata ada menu baru yaitu pengaturan stopwatch dan custom function. Tapi yang perlu diperhatikan adalah setelah diupdate aplikasinya itu pengaturan yang kita sudah atur di sini itu berubah. Jadi teman-teman harus atur ulang ya. Kemudian hari Kamisnya jam 9 pagi saya cek baterainya itu masih kondisi di 73% angkanya. Sedangkan klaim dari Realme sendiri adalah pemakaian normal itu 7-10 hari dengan fitur heart rate-nya menyala. Nah, kemudian Jumatnya saya cek baterainya 59% masih. Dan hari ini Sabtu jam 6 sore tadi saya cek baterainya masih 43%. Jadi untuk klaimnya dari Realme sendiri memang bisa dibilang cukup terbukti ya. Walaupun saya tidak memakai ini 24 jam. Saya cuma pakai ini sambil tidur di hari pertama saja. Untuk tahan baterai itu yang bisa saya info. Kemudian kelemahannya. Untuk kekurangannya atau kelemahannya yaitu mode fitness itu tidak bisa mendetek otomatis. Jadi ketika misal saya lagi angkat dumbbell atau barbell itu ya, dia tidak bisa membaca otomatis gerakan saya. Jadi secara manual harus dihidupkan dengan cara ditahan begini 3 detik ya. Nah, ini nanti dia akan membaca gerakan fitness. Setelah selesai dimatikan secara manual, ditahan begini, nanti dia akan mati. Begitu. Jadi menurut saya ini kekurangan karena sejatinya di aplikasinya sendiri ada pengaturan untuk membaca gerakan secara otomatis. Jadi di sini itu sudah ada menu auto detect exercise ya, tapi ternyata meskipun sudah saya hidupkan dia tidak berfungsi. Kemudian yang auto wake up. Auto wake up itu maksudnya dia otomatis bangun begini ketika pergelangan tangannya diangkat ya. Nah, itu tidak berfungsi ketika saya coba di mode di pergelangan tangan yang dalam ya. Jadi kan ada biasanya cewek ya yang memakai jam modelnya itu ditaruh di pergelangan bagian dalam. Nah, itu tidak bisa otomatis wake up gitu. Jadi menurut saya ini kelemahan. Tetapi nilai plusnya adalah meskipun ini dipakai di tangan kiri atau tangan kanan, dia bisa langsung auto wake up ya, asalkan makainya begini tanpa perlu setting tangan kiri atau tangan kanan. Itu cukup oke. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah bahasa sudah diganti ke bahasa Indonesia, tetapi format tanggalnya itu masih bulan dan tanggal. Jadi ini kan kelihatan ada bulannya Juni dan tanggalnya 13. Ini meskipun sudah saya rubah ke bahasa Indonesia, dia tetap formatnya bukan format Indonesia untuk tanggalnya ya. Kemudian yang keempat, fitur cuaca atau weather ini harus disinkronkan tiap hari atau tiap pagi ya dengan aplikasi Realme ini, Realme Link. Caranya sih gampang, cuma tinggal buka aplikasinya aja dan otomatis dia akan membaca lalu mensinkronkan data, kemudian dia akan menampilkan update informasi cuaca hari ini, besok, dan lusa. Menurut saya ini kelemahan karena sangat disayangkan kalau dia itu harus connect dulu tiap pagi untuk bisa menampilkan situasi cuaca ya. Sedangkan untuk aplikasi yang lain seperti notifikasi, dia kan bisa langsung muncul meskipun saya tidak membuka aplikasi Realme Link ini. Kalau seandainya cuaca ini bisa langsung otomatis connect gitu ya, seperti notifikasi SMS gitu atau Facebook, itu akan lebih keren. Kemudian yang kelima, menu about atau tentang di sini tidak bisa dihilangkan. Nah, tentang ini tidak bisa dihilangkan, tapi saya juga kurang paham ataukah sama regulatornya memang menu ini nggak boleh dihilangkan. Saya kurang tahu, cuma ini cukup mengganggu karena ini kalau kita mau lihat menu selanjutnya kan harus di tab begini. Nah, ada menu begini tentu sangat mengganggu ya, karena jadi bikin tabnya makin panjang untuk kembali ke halaman depan seperti itu. Kemudian yang kelemahan yang keenam adalah notifikasi WhatsApp. Nah, ini tidak muncul karena saya pakainya itu WhatsApp bisnis. Nah, ini WhatsApp saya WhatsApp bisnis sudah saya coba sambungkan di sini ya.
tetapi tidak muncul notifikasinya. Di aplikasinya sendiri memang belum ada pilihan WhatsApp bisnis, karena di sini hanya munculnya itu WhatsApp yang biasa. Nah, ini WhatsApp biasa. Di sini saya coba lihat, tidak ada WhatsApp bisnisnya ya, tidak kebaca di sini. Yang kebaca hanya WhatsApp biasa, sedangkan saya pakainya WhatsApp bisnis. Jadi kalau teman-teman pakainya WhatsApp bisnis, notifikasinya untuk saat ini nggak bisa muncul di sini. Itu menurut saya kelemahan yang terakhir, nomor 6. Tetapi kelemahan yang tadi saya sebutkan, yaitu 6 ini ya, menurut saya tidak begitu jadi masalah, karena Realme ini memang pertama kali ngeluarin yang namanya Realme Band. Untuk kekurangan seperti itu masih bisa sangat dimaklumi dibandingkan dengan Mi Band yang di awal kemunculannya masih harus setting bahasa dan menambah fitur sendiri untuk memunculkan notifikasi seperti WhatsApp ini. Di Realme Band sudah ada langsung. Untuk layarnya sendiri meskipun nggak full ya, dia cuma sebatas ini saja, dan dia agak menjorok ke dalam, itu menurut saya masih sangat oke. Meskipun alangkah lebih bagusnya kalau full screen ya, tapi mengingat harganya sudah murah, ini sangat oke sekali. Kesimpulannya, apakah dengan 6 kekurangan dan 9 kelebihan ini Realme Band layak dibeli? Dengan pertimbangan bahwa kelemahan yang saya sebutkan ini hanya masalah software, maka bisa jadi kelemahannya bisa langsung selesai semua ketika ada update firmware yang terbaru. Mungkin nanti 8.2, 8.5 atau 9.0 ya, itu bisa langsung selesai masalahnya. Jadi ya, Realme Band ini sangat layak dibeli, terutama bagi teman-teman yang peduli dengan kesehatan. Begitu aja teman-teman, semoga 6 kekurangan dan 9 kelebihan Realme Band ini bisa membantu teman-teman yang lagi galau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.